Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jabodetabek, Bapak Wahyudi. Yang saya hormati Kapolres Kota Bekasi, Bapak Letkol Irfan. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada domba, ada biri-biri. Selamat berjumpa dengan Sari di sini. Suatu kebahagiaan tersendiri buat saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semua pada malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita semuanya sadar bahwa setahun sudah negeri kita terkena wabah COVID. Bahkan tidak hanya negeri kita, seluruh dunia terkena wabah COVID. Dan COVID ini menyerang berbagai aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi. Bagaimana kita menyikapinya? Sebagai orang yang beriman, kita tetap harus semangat. Kita yakin akan adanya Allah, kita yakin akan adanya pertolongan Allah. Yakinlah bahwa di balik wabah COVID ini akan ada kebahagiaan yang sudah menunggu kita. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang artinya di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka dari itu, walaupun sekarang kita dalam kondisi kesulitan terkena wabah COVID, kita harus tetap semangat, kita harus tetap ikhtiar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ali Zabir almarhum, ada 4 hal atau 4 amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Apa saja 4 amalan itu? Yang pertama adalah sholat tahajud. Ya, kita sebagai umat Islam tahu bahwa sholat tahajud itu manfaatnya, faedahnya luar biasa. Mungkin kita semuanya tahu bahwa untuk bangun jam 2, jam 3 itu sulit. Tapi kita nggak usah bersedih. Mungkin yang belum terbiasa bangun jam 2 atau jam 3, kita bisa mulai mencoba bangun 30 menit sebelum sholat subuh. Kita niatkan, kita luruskan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kesulitan di masa COVID ini. Kemudian amalan yang kedua adalah istighfar di waktu subuh. Nah, tadi sesudah melaksanakan sholat tahajud sambil menunggu azan subuh, kita bisa perbanyak istighfar. Sebetulnya tidak hanya istighfar, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Al-Quran, tapi sebaik-baik zikir adalah istighfar. Kita perbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai menunggu azan subuh. Itu adalah amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Wih, Bu Sari, kita kan dalam kondisi kesulitan, masa kita harus bersedekah? Sedekah itu yang dilihat bukan jumlahnya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ingat, bukan jumlahnya, tapi yang penting kita ikhlas. Mungkin yang belum bisa sedekah 1 miliar atau 1 juta, nggak usah bersedih. Kita mungkin bisa sedekah dengan 10.000, 5.000, dan utamakan kalau bisa sedekah subuh. Mungkin buat bapak-bapak yang sering sholat berjamaah di masjid, silahkan latih untuk membawa sedekah subuh. Mungkin 5.000, 2.000, nggak masalah. Yang penting rutin. Bagaimana dengan ibu-ibu yang kalau sholat subuh tidak bisa ke masjid? Nggak usah khawatir, Bu. Kita ada trik, yaitu apa? Kita siapkan kaleng sedekah subuh di rumah. Ya, kita bisa menggunakan kaleng bekas biskuit atau apa.
kita siapkan di rumah kita, tiap pagi kita siapkan uang, entah itu 2.000-an, 5.000-an, atau bahkan 1.000-an nggak apa-apa. Kita siapkan untuk anak-anak kita, mungkin untuk suami kita ketika suami kita tidak bisa datang ke masjid. Kemudian selesai sholat subuh berjamaah bersama keluarga, kita masukkan kaleng sedekah subuh ke dalam kaleng. Jangan lupa satu hal, ketika memasukkan sedekah subuh, kita sambil berdoa. Mungkin ibu-ibu berdoa supaya suaminya setia, supaya suaminya banyak rezeki, supaya anaknya sehat, supaya keluarganya harmonis. Itu sambil memasukkan, kita berdoa. Kenapa sedekah subuh itu sangat luar biasa? Karena sekaligus ada 2 malaikat yang sekaligus mendoakan, ya. Jadi jangan lupa melakukan sedekah subuh. Itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, yang terakhir adalah zikir di pagi dan sore. Ya, zikir pagi hari itu kalau tadi menjelang subuh, yaitu kita banyak istighfar. Mungkin sesudah subuh jangan langsung berdiri, tapi mungkin kita biasakan baca surat Al-Waqiah, atau mungkin kita perbanyak istighfar, ya Fatah, ya Rozak, atau kita banyak membaca sholawat, atau bisa juga misalnya membaca doa-doa yang lain itu sesudah subuh. Atau kalau sore hari yang utama adalah di waktu sesudah asar, kita perbanyak doa, terutama di waktu asar pada hari Jumat, ya. Jadi itu tadi ya bapak-bapak, ibu-ibu, marilah mulai dari sekarang insya Allah kalau kita melakukan rutin 4 hal tadi, yaitu yang pertama sholat tahajud, kemudian yang kedua istighfar di waktu sahur, yang ketiga yaitu sedekah, terutama sedekah subuh, kemudian yang keempat adalah zikir di pagi dan petang. Kalau kita rutinkan, kita ikhlaskan untuk Allah, keberkahan rezeki itu akan datang sendiri, ya. Tapi ada yang harus digarisbawahi di sini. Rezeki itu bukan berupa uang yang miliaran, bukan hanya rumah yang megah seperti istana, bukan hanya mobil mewah, bukan. Tapi rezeki itu di sini banyak maknanya. Contohnya, kita mungkin kondisi uangnya pas-pasan, pas butuh, pas ada, tapi kita diberi kesehatan, itu adalah rezeki. Kita dikasih anak yang sehat dengan fisik yang komplit, itu juga rezeki. Kemudian kita tetap diberi iman Islam, itu juga rezeki. Jadi tolong jangan lihat rezeki di sini hanya dari segi materi. Banyak hal kita pun di sini kita diberi teman, diberi saudara yang mendukung kita, yang baik sama kita, itu juga rezeki. Mungkin ini saja ya ibu-ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, baiknya kita ambil, yang jelek kita buang jauh-jauh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.